Kembali lagi di Midnight lah. Gitu dong penonton. Hari Senin semangat. Kan besok gajian. Udah siap daftar cicilan yang akan dibayar? Banyak. Oke deh kalau gitu karena ini hari Senin kita ada yang spesial yaitu ada berita-berita yang sudah kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Midnight Live sudah merangkum sejumlah berita yang menarik untuk Aumania. Semua itu kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Peristiwa pertama malam ini kita awali dari aksi heroik petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan warga di Kecamatan Tangeralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dari ancaman 3 ekor ular berukuran besar. Tanpa rasa takut, para petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi ular-ular yang bersembunyi di saluran air agar tidak menimbulkan kecemasan bagi warga. Proses evakuasi berlangsung hampir 1 jam karena ukuran ular yang mencapai 2,5 hingga 3,5 meter. Beberapa ular juga berusaha bertindak agresif ketika coba ditarik oleh petugas pemadam kebakaran. Ular-ular berjenis sanca ini dalam beberapa hari terakhir memang terlihat di pemukiman warga. Namun mereka tidak berani untuk mengusirnya mengingat ular-ular tersebut berukuran besar. Ular-ular yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa menuju markas komando pemadam kebakaran Maros untuk ditampung sementara sebelum diberikan kepada BKSDA Sulsel. Nantinya seluruh ular ini akan dilepasliarkan kembali ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman warga. Nah, buat penonton Aumania ingat ya, jangan langsung panik kalau ketemu ular, karena ular itu bukan mantan. Semakin kalian teriak-teriak, dia juga makin defensif. Kalau ada ular nyasar ke rumah, cukup amankan diri. Jangan gegabah pakai sapu atau panci buat ngusir. Bisa-bisa bukan ularnya yang pergi, tapi kalian yang lari duluan. Hubungi petugas berwenang biar ular pulang dengan cara elegan, bukan malah jadi dramatis. Ingat, hidup itu jangan banyak drama, apalagi sama ular yang tiba-tiba nongol di ruang tamu. Di Jalan ND Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi terpaksa memberhentikan sebuah mobil yang dikendarai seorang kurir. Bukannya karena si kurir lupa ngasih barang COD-an yang udah dipesan, tapi lantaran polisi curiga dengan paket barang yang dibawa di dalam mobilnya. Dan benar saja, ketika diperiksa, petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri berhasil menemukan berbagai jenis narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Mulai 25 kg sabu yang dibungkus teh kemasan, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi dan liquid rokok elektrik yang mengandung obat keras. Tersangka Abdul Rahman alias Amin tidak bisa berkutik dan hanya diam ketika polisi menemukan sejumlah barang bukti. Saat diinterogasi, tersangka mengaku kalau dirinya diperintahkan seorang bandar besar dengan panggilan Om Bos untuk menjemput dan mengantarkan paket narkotika tersebut. Bayarannya pun besar, mencapai 125 juta rupiah. Saat ini polisi tengah memburu sang pemesan yang identitasnya telah diketahui. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Bareskrim Polri guna pengembangan penyelidikan. Buat para pelaku kejahatan, sadar dong kalau zaman sekarang semuanya udah canggih. Banyak kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di mana-mana. Jadi kalau mau sok-sok jagoan kayak preman kampung pasti bakal ketahuan. Peristiwa inilah yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sempat terekam CCTV dan viral di sosial media, pelaku penganiayaan dan penyerangan terhadap sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Cipamokolan berhasil ditangkap unit reskrim Polsekta Rancasari. Dari video rekaman terlihat saat pelaku nekat menyerang para korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, kedua korban mengalami luka bacok di tangannya. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku berikut barang buktinya. Kalau di rekaman CCTV, para pelaku terlihat garang, tapi ketika turun dari mobil polisi, wajahnya langsung berubah 180 derajat. Nggak lagi sangar kayak preman pasar, tapi pucat persis muka anak kos lihat saldo ATM tinggal 0 rupiah. Kini para pelaku harus tinggal lama di ruang tahanan Polsekta Rancasari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi pun masih mendalami motif aksi penyerangan yang dilakukan para pelaku.
Wajarnya sebuah keluarga itu harus hidup harmonis, bahagia dan jauh dari masalah. Tapi tidak yang dilakukan satu keluarga asal Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Mereka nekat berurusan dengan polisi lantaran mencetak dan mengedarkan uang palsu di sejumlah pasar tradisional. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah yang dibagi dalam pecahan Rp5.000 dan Rp100.000. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang resah dengan maraknya peredaran uang palsu di Pasar Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mendapat laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Demak segera melakukan upaya penyelidikan. Dan benar saja ketika seorang perempuan Parubaya berhasil diamankan lantaran kedapatan sedang mengedarkan uang palsu. Selanjutnya berbekal informasi pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di rumahnya. Mulai alat pembuat uang palsu dan lembaran uang palsu sedang dicetak. 4 tersangka yang masih satu keluarga ini memiliki peran dan tugas berbeda-beda. Tersangka R yang berprofesi sebagai ibu bersama anak pertamanya RAT bertugas untuk mengedarkan uang palsu di pasar tradisional. Sedangkan anak keduanya berinisial BYR memiliki tugas memproduksi uang palsu. Satu keluarga cacat hukum ini hanya terlihat pasrah ketika digelandang ke polisi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 26 ayat 2 Junto pasal 36 ayat 2 dan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sejumlah tokoh masyarakat bersama pihak pemerhati budaya dan sejarah di Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan penelusuran keberadaan jejak sejarah pejuang Jambi, Raden Hamzah. Selama ini Raden Hamzah dikenal oleh warga Jambi sebagai tokoh muda yang gigih melawan kolonial Belanda hingga gugur di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi. Dalam sejarah Jambi, Raden Hamzah merupakan cucu dari Sultan Taha Saifuddin, salah satu pahlawan nasional dari wilayah Jambi. Guna mengenang perjuangan besar Raden Hamzah tersebut, warga berharap agar pemerintah bisa menetapkan sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, keluarga dan keturunan Raden Hamzah sendiri sampai saat ini terus mengenang perjuangan Raden Hamzah saat melawan penjajah Belanda di tanah Jambi. Dari keluarga yang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional di Jambi ini adalah Sultan Taha Saifuddin, itu adalah kakek dari Raden Hamzah. Dan yang kedua adalah Raden Matahir. Raden Matahir adalah sepupu dari Raden Hamzah. Puluhan warga Lipu, Katobengke kembali memblokade jalan masuk ke Bandara Beto Ambari di Kota Baru, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut ganti rugi atas lahan akibat adanya perluasan kawasan bandara yang hingga kini. Aksi blokade dilakukan setelah pertemuan dengan Wali Kota Bau-Bau dan pihak Bandara Beto Ambari tidak membuahkan hasil. Warga yang marah memblokir jalan dengan batu dan kayu untuk menutup akses ke dalam bandara. Tidak hanya itu, warga juga menumpahkan 2 truk material tanah tepat di depan gerbang bandara hingga akses ke dalam bandara tertutup total. Blokade bandara menyebabkan 1 penerbangan dari Makassar ke Bandara Beto Ambari akhirnya dibatalkan. Sebelum Bandara Beto Ambari dibangun pada tahun 1975 hingga 1976 yang saat itu berstatus lapangan terbang perintis, lahan tersebut merupakan area perkebunan warga Lipu, Katobengke yang telah dikelola sejak puluhan tahun silam. Selanjutnya pihak bandara mengambil alih atas dasar sertifikat kepemilikan tahun 1996. Namun dari lebih 50 hektar lahan yang dikuasai bandara, terdapat sisa 18 hektar luas lahan milik warga yang belum dibayar ganti rugi. Warga mengancam akan terus memblokir jalan masuk ke bandara sampai ganti rugi lahan kebun mereka dibayarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.